Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pemuaian pada zat gas. Adapun di video sebelumnya kita telah membahas mengenai pemuaian pada zat padat dan zat cair. Oke, langsung saja kita masuk ke muai tekanan. Muai tekanan adalah pertambahan tekanan zat gas akibat suhu. Ilustrasinya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini, di mana volumenya kita buat tetap nih, tidak mengalami perubahan. Sehingga konsep yang pertama kita dapat ya, konsep yang pertama volumenya itu tetap, volume tetap. Oke, lanjut. Ketika suhu kita naikkan atau dipanaskan ya, yang terjadi maka tekanannya juga akan mengalami kenaikan. Ingat, suhu naik, tekanannya juga akan naik. Kita dapat konsep yang kedua, kalau suhu naik, maka tekanan juga akan naik. Nah, inilah dua konsep yang harus kalian pahami agar kalian dapat mengetahui bahwa kasus tersebut merupakan muai tekanan. Nah, ini jangan dilupakan ya. Volume tetap, maka kita dapat menyimpulkan ini muai tekanan. Sehingga kalau suhunya naik, tekanannya juga naik. Kalau suhunya turun, maka tekanannya juga akan turun. Untuk muai tekanan dirumuskan sebagai P akhir sama dengan P awal dikali 1 ditambah delta T dibagi 273. Di mana delta T-nya itu adalah T akhir dikurang T awal. Ingat, akhir bisa kalian tuliskan dengan angka 1, awal 0. Jadi bebas. Kalau mau pakai kata silakan. Kalau mau pakai angka juga silakan. Bebas. Di mana delta T itu adalah perubahan selisih atau pertambahan suhu zat. Satuannya Celcius. T akhir itu adalah suhu setelah dipanaskan. Sedangkan T awal itu adalah suhu mula-mula atau sebelum dipanaskan. P akhir itu adalah tekanan setelah dipanaskan, satuannya adalah ATM. Sedangkan P awal itu adalah tekanan mula-mula atau atau tekanan gas sebelum dipanaskan. Satuannya itu adalah ATM juga. Oke, kita lanjutkan ke muai volume. Nah, kalau sebelumnya volumenya yang kita buat tetap, untuk muai volume, tekanannya yang kita buat tetap. Sehingga kita dapat konsep yang pertama nih. P-nya itu tetap. Tetap saya simbolkan K saja ya. K ini artinya konstan. Konstan artinya tetap. P itu konstan. Tekanannya konstan. Lanjut. Ketika suhu kita naikkan nih ya, naik, maka yang terjadi volumenya juga akan naik. Sehingga kita dapat konsep yang kedua. Suhunya naik, saya simbolkan panah ke atas ya, naik. Suhunya naik, maka volumenya juga akan naik. Nah, inilah konsep yang harus kalian pahami mengenai muai volume. Saya ulang, tekanannya konstan. Konstan ini artinya tetap. Jika tekanannya konstan atau tetap, maka dia itu muai volume. Sehingga kalau suhunya naik, volumenya juga akan naik. Kalau suhunya turun, maka volumenya juga akan turun. Untuk muai volume dirumuskan berikut ini. V akhir itu sama dengan V awal dikali 1 ditambah delta T dibagi 273. Di mana delta T itu sama dengan T akhir dikurang T awal. Ini sama seperti sebelumnya, akhir boleh kalian tuliskan 1, awal 0. Akhir 1, awal 0. Di mana delta T sama seperti sebelumnya ya. Oke, saya langsung saja nih ke atasnya. V akhir. V akhir ini artinya volume gas setelah dipanaskan. Satuannya meter kubik. Sedangkan V awal itu artinya volume gas mula-mula atau volume gas sebelum dipanaskan. Satuannya juga meter kubik. Oke, kita masuk yang berikutnya, pemanasan bebas. Pemanasan bebas dirumuskan sebagai P kali V dibagi T
sama dengan C atau konstan. Artinya apa? Misalkan nih mula-mula nih hasilnya 5 misalkan ya. Setelah dipanaskan ya otomatis P dan V-nya juga akan mengalami perubahan. Nah, ini perbedaan sebelum-sebelumnya ya, muai volume dan muai tekanan ada yang konstan atau ada yang tetap tidak mengalami perubahan. Kalau pemanasan bebas semuanya mengalami perubahan. Kita lanjutkan ya. Kita kembali ke topik kita. Nah, misalkan mula-mulanya ini nilainya 5 nih. Kalau saya hitung ya, hasilnya 5. Setelah dipanaskan ya, maka yang terjadi hasilnya juga akan 5, tidak mengalami perubahan. Inilah yang dimaksud sebagai hasil konstan. Sehingga kalau hasilnya konstan, maka rumusnya akan menjadi yang seperti di bawah ini nih. Nah, P awal dikali V awal dibagi T awal sama dengan P akhir dikali V akhir dibagi T akhir. Ya, di mana P itu tekanan, V ini adalah volume. Nah, inilah pemanasan bebas. Sehingga dapat kita simpulkan nih, untuk tekanan dan volume rumusnya sama. Yang beda kalau tekanan pakai P, kalau volume pakai V. Untuk tekanan, yang konstan apa? Yang konstan itu adalah volumenya ya. Volumenya konstan. Atau volumenya itu tetap tidak mengalami perubahan. Sehingga kalau suhunya naik, maka tekanannya juga akan naik. Kalau mau volume, apanya yang konstan? Kalau mau volume, yang konstan adalah tekanannya. Ingat, kalau tekanan itu volume yang konstan, kalau volume itu tekanan yang konstan. Sehingga kalau suhunya naik, maka volumenya juga akan naik. Untuk pemanasan bebas tidak ada yang konstan. Artinya apa? Artinya semuanya bisa mengalami perubahan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah tabung tertutup berisi gas dengan suhu 23 derajat Celcius. Nah, 23 derajat Celcius ini suhu awal atau suhu akhir? Karena sebelumnya kita tidak menemukan kata dipanaskan, dengan demikian 23 derajat Celcius ini merupakan suhu awal. Saya tulis nih ya. Suhu awalnya sebesar 23 derajat Celcius. Kita lanjutkan. Dan tekanannya 2 atm. Tekanan 2 atm ini tekanan awal atau tekanan akhir? Sama seperti sebelumnya nih. Karena kita tidak menemukan kata dipanaskan, dengan demikian tekanan 2 atm ini merupakan tekanan awal. Kita tulis nih ya. Tekanan awalnya sebesar 2 atm. Saya tulis nih ya, 2 atm. Mohon maaf nih ya kalau tulisannya jelek karena saya nulisnya menggunakan mouse jadi agak sedikit sulit. Kita lanjutkan. Tabung tersebut dipanaskan. Nah, nih baru ketemu kata dipanaskan. Hingga suhunya menjadi 78 derajat Celcius. Nah, ini ya agak berbeda sedikit nih. Karena sebelumnya kita menemukan kata dipanaskan, dengan demikian 78 derajat Celcius ini merupakan suhu akhir. Saya tulis nih ya. Suhu akhirnya itu adalah 78 derajat Celcius. Kenapa 78 derajat Celcius ini merupakan suhu akhir? Karena sebelumnya kita menemukan kata dipanaskan. Kita lanjutkan ya. Tanpa mengalami perubahan volume. Nah, ini nih ya, saya garis ini. Tanpa mengalami perubahan volume. Artinya apa? Artinya itu volumenya tetap atau nama lainnya konstan. Jangan bingung ya. Konstan itu artinya sama seperti tetap. Oke, dapat nih kita nih kasusnya bahwa volumenya itu tetap atau konstan. Kita lanjut ya. Berapakah tekanan gas setelah dipanaskan? Nah, muncul lagi nih kata dipanaskan. Dengan demikian dapat kita simpulkan yang ditanyakan adalah tekanan akhir. Saya tulis ya. Tekanan akhirnya yang ditanyakan. Pak, kenapa tekanan akhirnya yang ditanyakan? Nih, karena kita menemukan kata dipanaskan. Dengan demikian, tekanannya ini adalah tekanan akhir.
Dari data-data ini ya yang telah kita tulis ini dapat kita simpulkan. Untuk menyelesaikan kasus ini, maka rumus yang digunakan adalah muai tekanan. Pak, kenapa menggunakan muai tekanan? Alasannya apa? Alasan yang pertama, yang ditanyakan adalah tekanan. Otomatis kita menggunakan rumus muai tekanan. Alasan kedua ada kalimat tanpa mengalami perubahan volume atau volumenya konstan. Kalau volumenya konstan, otomatis kita menggunakan rumus muai tekanan. Nah, inilah alasan-alasan kenapa kita menggunakan rumus muai tekanan. Oke, kita masukin ya nilai-nilainya pada rumus ini. Saya tulis ulang. P akhir itu sama dengan, saya hapus dulu. P akhir sama dengan P awal dikali dalam kurung 1 ditambah delta T dibagi 273. Nah, ini jangan bingung nih ya. Kalau akhir bisa saja kalian tulis dengan angka 1. Awal kalian tulis dengan angka 0. Akhir 1, awal 0. Ini bebas kalian menggunakan apa. Mau menggunakan akhir, mau menggunakan 1, silahkan. Nggak masalah ya. Yang penting jangan terbalik nih. Ingat, akhir itu 1, awal itu 0. Kita masukkan angka-angkanya ya. P0 atau tekanan awalnya berapa nih? 2 ATM. Saya tulis nih. 2 dikali dalam kurung 1 ditambah. Nah, delta T-nya ini berapa nih delta T-nya? Delta T-nya harus kita cari terlebih dahulu. Nih ya, ada rumusnya nih. Rumus delta T. Kita gunakan rumus delta T ini di mana ya? Nah, di sini saja. Delta T itu sama dengan T akhir dikurang T awal. T akhirnya berapa nih? T akhirnya 78. 78. T awalnya nih berapa nih? Oh, 23 ya. Sehingga hasilnya itu adalah 55. Nah, dapat kita nih delta T-nya sebesar 55 derajat Celcius. Saya tulis di sini ya. 55. Saya hapus dulu ya, kurang rapi nih. Saya hapus dulu biar rapi, biar enak dipandang. Oke, saya tulis lagi ya. 55 dibagi 273. Oke, kita lanjutkan. 2 dikali dalam kurung 1 ditambah 55 dibagi 273. Ini sekitar 0,2 ya. Ini boleh silahkan gunakan kalkulator. Tidak masalah nih ya. Kalau seperti ini nih. Untuk materi ini tidak masalah kalian menggunakan kalkulator. Lanjutkan. 2 dikali 1 ditambah 0,2. Hasilnya 1,02. Oke, kita lanjutkan. 2 dikali 1,02. Hasilnya sekitar 2,4 ATM. Nah, seperti inilah cara penyelesaian soal untuk muai tekanan. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Dalam tabung yang tertutup, volumenya dapat berubah-ubah dengan tutup yang dapat bergerak mula-mula. Nah, ini ada kalimat mula-mula. Mula-mula memiliki volume 1,2 liter. Artinya, volume awalnya itu sebesar 1,2 liter. Lanjut, pada saat itu tekanannya diukur 1 atm. Artinya pada saat itu nih. Saat itunya kapan? Yaitu mula-mula. Tekanan awalnya ini adalah 1 atm. Lanjut, dan suhunya 20 derajat Celcius. Berarti suhu awalnya 27 derajat Celcius. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kalau pemanasan bebas, satuannya bukan Celcius, tapi Kelvin. Sehingga kalau Celcius diubah ke Kelvin,
tinggal kalian tambahkan saja dengan 273. 273 sehingga hasilnya itu 300 Kelvin. Ingat, khusus untuk pemanasan bebas, satuannya itu adalah Kelvin, bukan Celcius. Sehingga tinggal kalian ubah saja dengan cara ditambahkan 273. Lanjut. Jika tutup tabung ditekan, artinya kita memberikan perlakuan. Karena memberikan perlakuan, akibatnya akan terjadi perubahan. Ingat, kalau perubahan itu identik dengan akhir. Kita lanjutkan. Jika tutup tabung ditekan, sehingga tekanan gas menjadi 1,2. Nah ya, tekanan akhirnya menjadi 1,2 atm. Oke, kita lanjutkan ya. Dan volumenya menjadi 1,1 liter. Volume akhirnya 1,1 liter. Ingat ya, kalau kita berikan dia perlakuan, baik itu ditekan, baik itu dipanaskan, maka yang terjadi akan mengalami perubahan. Perubahan identik dengan akhir. Oleh karena itulah 1,2 dan 1,1 ini saya masukkan ke kategori akhir. Oke, kita lanjutkan. Berapakah suhu gas tersebut? Nah, suhu gas tersebut setelah ditekan. Artinya yang ditanya adalah suhu akhir. Nah, berapa? Oke, karena kasus di sini semuanya mengalami perubahan, otomatis kita menggunakan rumus pemanasan bebas. Ingat ya, awal ini saya simbolkan 0. Akhir saya simbolkan 1. Nah ya, ini hanya untuk mempermudah saja penulisannya. Kalau pakai kata ini terlalu panjang. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. P0 dikalikan V0 dibagi T0 itu sama dengan P1 dikalikan V1 dibagi T1. Oke, masukkan angka-angkanya. P0-nya 1. V0-nya itu 1,2. T0-nya itu 300. Lanjut. P1-nya itu 1,2 kali V1-nya itu 1,1. T1-nya itu yang ditanyakan. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan nih, Pak, bukankah volume itu tadi Bapak bilang satuannya meter kubik? Nah, kalau kalian menemukan satuannya sudah sama, baik itu awal dan akhir, gak masalah, nggak kalian ubah ya. Nah, tapi kalau berbeda, nah wajib kalian ubah dulu ya. Ingat, kalau dia ada sama nih, untuk memudahkan perhitungan tidak mengapa, tidak kalian ubah. Tetapi kalau dianya berbeda nih antara awal dan akhir, maka harus kalian ubah terlebih dahulu, yaitu ubah ke meter kubik atau juga bisa menggunakan liter. Gak masalah ya. Intinya harus sama satuannya. Oke, kita lanjutkan ya. 1 kali 1,2. Ini 1,2 nih, saya hapus dulu. Nanti takut dibilang 1,3 nih. 1,2. Oke, 1 kali 1,2. 1,2 dibagi 300. Sama dengan 1,2 dikalikan 1,1. Hasilnya itu sekitar 1,32. Nah, dibagi T1. Oke, kita kalikan silang ya, kalikan silang nih. Berarti kalau kalikan silang, ini menjadi 1,2 dikali T1. Maka yang di sana itu ada 1,332 dikalikan 300. 1,2 kali T1 ya 1,2 T1. 1,32 dikali 300 hasilnya 396. Oke,
Nah, kita butuh T1. Artinya apa? 1,2-nya ini harus kita buang. Kita pindahkan saja dia ke ruas kanan. Ya, ruas sebelahnya nih ya. Sehingga bentuknya akan seperti ini kalau dipindahkan. 396 dibagi 1,2. Pak, kenapa dibagi, Pak? Ingat sebelumnya kalau dia sejajar maka dibagi. Kalau menyilang dikali. Karena ini sejajar nih ya. Makanya berubah menjadi pembagi. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 330 Kelvin. Nah, seperti inilah penyelesaian soal untuk pemanasan bebas. Ada yang sedikit yang harus saya perbaiki nih. Nah, pemanasan bebas nih. Pemanasan bebas ini suhunya ini bukan Celcius, suhunya ini adalah Kelvin ya, bukan Celcius ya. Suhunya ini adalah Kelvin. Tekanan masih tetap atm. Ini volumenya ini bisa meter kubik, bisa juga kalian gunakan liter. Jadi bebas nih, nggak masalah. Ya. Jadi bisa kalian gunakan liter, bisa juga gunakan meter kubik. Tapi ingat, suhunya ini adalah Kelvin ya. Suhunya adalah Kelvin. Hati-hati untuk memulai volume dan tekanan suhunya Celcius. Kalau pemanasan bebas suhunya adalah Kelvin. Untuk volumenya bisa gunakan meter kubik, bisa juga gunakan liter. Oke, lanjut ke prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk prinsipnya yang pertama pembuatan rel kereta api. Nih ya, pembuatan rel kereta api dibuat renggang sedikit nih. Maksud dari pemasangan rel kereta api dibuat ada celahnya, tujuannya itu untuk menghindari terjadinya pelengkungan bila kedua batang rel memanjang akibat pemuaian. Nih ya, ada celahnya nih. Lanjut ke jendela. Jendela juga dibuat renggang. Fungsinya apa? Sama, yaitu untuk menghindari pemuaian. Kalau dibuat terik ya, ketika panas maka si jendela ini akan memuai karena tempat rangkanya itu nggak ada lagi ruang. Akibatnya apa? Akibatnya pecah. Oleh sebab itulah maka untuk jendela rangkanya itu maksud saya jendelanya itu dibuat renggang ya, agar untuk menghindari pemuaian luas sehingga tidak terjadi kaca pecah ketika si kaca ini mengalami pemuaian. Lanjut berikutnya kabel listrik nih. Nah, dibuat kendor nih. Kenapa dibuat kendor? Karena malam hari terjadi penyusutan. Ya. Kalau dibuat terik, maka pada malam hari akan putus nanti kabel listriknya. Dan ketika siang hari akan bertambah panjang atau mengalami muai panjang. Dan terakhir adalah bimetal. Bimetal ya. Bimetal ini biasa digunakan untuk sensor panas. Nah, untuk bimetal, bentar saya ubah dulu. Untuk bimetal, jika dia dipanaskan, ya dipanaskan nih, ini sebelum dipanaskan, setelah dipanaskan, bimetal ini akan melengkung ke benda yang mengalami koefisien muai yang kecil. Sehingga dari gambar ini kita dapat menyimpulkan koefisien muai panjang besi, ya besi saya simpulkan B, itu lebih kecil dibandingkan koefisien muai panjang aluminium. Ingat untuk bimetal, kalau dia dipanaskan, maka si benda akan mengalami pelengkungan ke arah benda yang memiliki koefisien muai yang kecil. Nih ya, melengkung ke sini, melengkung ke arah besi dia. Kenapa? Karena besi memiliki koefisien muai yang kecil dibandingkan aluminium. Begitu juga sebaliknya. Kalau didinginkan, maka benda akan melengkung ke arah yang memiliki koefisien muai yang lebih panjang atau lebih besar. Maaf, maksud saya bukan panjang ya, lebih besar. Ingat, kalau panas dia ke arah muai kecil, kalau dingin dia ke arah muai besar. Oke, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soal. Pada suatu percobaan, 2 bimetal, 1 dan 2, tersusun oleh 3 jenis logam. Nih, logam pertama, logam kedua, logam ketiga. Ketika dipanaskan,
kedua bimetal melengkung dengan arah tampak seperti pada gambar ini ya, ketika dipanaskan. Berdasarkan data tersebut, 4 orang siswa memberikan pendapat sebagai berikut. Ini pendapatnya. Pendapat yang benar, kita cek ya. Untuk siswa A, dari kecil ke besar. 3, 2, 1. Ingat, ketika dipanaskan, maka arahnya ke koefisien muai kecil. Tapi kalau didinginkan, maka arahnya ke koefisien muai panjang. Maksudnya koefisien muai panjang yang lebih besar. Saya ulang lagi ya, Kalau dipanaskan, maka arahnya itu ke koefisien muai panjang kecil. Tetapi kalau didinginkan, maka arahnya ke koefisien muai panjang yang lebih besar. Oke, kita kembali ke kasusnya nih. Ini dipanaskan, artinya dia ke arah koefisien muai panjang yang kecil. Ya, karena dia dipanaskan, maka arahnya itu ke koefisien muai panjang yang kecil. Dari gambar ini kita bisa tahu nih, wah nomor 1 nih lebih kecil nih ya. Kita tulis dulu. Koefisien muai panjang yang pertama lebih kecil dibandingkan koefisien muai yang kedua. Oke, lanjut nih bimetal yang kedua. Nih, logam yang kedua nih ya. Ternyata koefisien muai yang kedua lebih kecil dibanding koefisien muai yang ketiga. Nah, sedapat kita nih, tidak cocokkan nih. Dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar harusnya 1, 2, 3. Ini 3, 2, 1. Berarti ini salah. Lanjut yang B. Dari besar ke kecil itu 3, 2, 1. Benar nggak? Ini benar ya. Dari besar ke kecil 3, 2, 1. Benar. Lanjut yang C. Dari kecil ke besar itu 1, 2, 3. Benar ya. Dari kecil ke besar 1, 2, 3. Ini benar. Lanjut yang ke D. Dari besar ke kecil 2, 1, 3. Salah ya. Berarti yang benar adalah B dan C. Nah, seperti inilah cara penyelesaian soal bimetal. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.